Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya mau tutorial pengecekan harddisk. Jadi di sini saya untuk mengenai harddisknya saya nggak bisa cerita panjang lebar. Jadi memang harddisk itu untuk harddisk itu bagaimana, lalu definisinya seperti apa, itu mungkin saya akan share di video saya yang lain ya. Kali ini saya sudah beli harddisknya. Harddisknya dari Toshiba dan ini adalah plug and play. Jadi plug and play itu adalah tinggal dicolok jalan. Colok jalan artinya jadi ya udah langsung bisa dipakai ya. Nggak perlu diinstal aplikasi apa atau di format atau yang lainnya, tinggal dicolok. Nah ini kenapa saya sampai beliin harddisk ini dan kenapa saya belinya yang eksternal harddisk. Sebetulnya yang internal harddisk itu bisa dijadikan eksternal harddisk, tapi dikarenakan untuk banyak banget ya yang dari internal dijadikan eksternal itu suka bermasalah, jadi saya cari aman aja. Jadi saya menambahkan dengan eksternal harddisk, yaitu ini teman-teman. Saya bukannya mau review Toshiba Kenvue Ready ya, enggak sih gitu. Jadi ini saya hanya mau share ke teman-teman dan semoga bermanfaat, yaitu cara pengecekan harddisk ini palsu atau enggak. Tapi dengan cara saya, dengan cara awam yang nggak pakai ribet dan nggak pakai aplikasi apapun, jadi hanya cara ngeceknya secara umum aja. Dan mudah-mudahan ini membantu buat teman-teman yang masih awam ya seperti saya. Oke teman-teman, lanjut kita ke tutorialnya dan jangan lupa cek video saya yang lain, lalu share dan subscribe. Teman, untuk memulainya saya mau kasih sekedar informasi aja. Harddisk yang ingin saya pasang adalah merek Toshiba seri Kenvue Ready. Di sini garansinya 3 tahun dengan pemakaiannya itu dengan plug and play. Yaitu dan juga jadi Kenvue Ready ini adalah maksudnya tinggal dipasang sudah bisa digunakan ya. Jadi nggak pakai di format dulu atau ada instalasi tambahan ya. Jadi di sini karena saya sebetulnya bukan mau review si Toshiba, jadi saya hanya informasikan secara garis besarnya aja. Yang untuk seri ini yang saya pakai, oke, ini bukunya, lalu kabelnya. Baiklah teman-teman, jadi sebelum saya informasikan caranya untuk pemasangan internal harddisk, eksternal harddisk, jadi saya informasikan kalau saya pakainya Toshiba seri Kenvue Ready dengan garansinya 3 tahun dan pemakai tinggal plug and play, jadi tanpa ada instalasi apapun dan format ya. Jadi kotaknya begini. Karena ini bukan review, jadi saya tidak bisa bicara banyak ya, langsung kita buka aja. Ininya kabel USB-nya ya. Dan di sini dia pakainya USB 3.0. USB 3.0 yang arti seharusnya lebih cepat daripada yang USB 2.0. Ini saya lepas dulu. Jadi untuk pemasangannya sama ya, di bagian di slot yang untuk kabel USB di laptop. Oke. Baiklah teman-teman, ini saya sudah buka laptop saya ya. Jadi ini saya mau lihatin juga ke teman-teman bahwa memori saya ini memang udah penuh banget ya. Ini untuk yang file-file yang biasa saya taruh di F, dan yang di C ini untuk sistem dan juga aplikasi. Oke, kita langsung aja untuk cek si harddisk dari Toshiba nya. Saya pasang dulu, pasangnya di slot biasa, buat slot flash disk atau USB.
Oke. Nah, ini sudah kebaca. Saya pilihnya open folder to view files. Ya. Jadi kalau untuk mau cek ini dia sudah berapa memorinya, kita pilih untuk Toshiba-nya, diklik kanan, pilih properties. Nah, ini saya mau informasi sama teman-teman ya. Jadi untuk untuk perhitungan memori, lalu perhitungan untuk internet atau apa yang gigabyte, megabyte, kilobyte, tera, itu perhitungannya bukan berdasarkan desimal tapi berdasarkan biner. Jadi kalau dia 1 tera nggak mungkin langsung 1 tera, tapi dia akan jadi berkurang seperti ini, jadinya 930 untuk free space-nya yang mudah kepakainya ini, karena memang perhitungannya berbeda dan itu juga kepotong sama yang ada di sistem buat ngejalanin si memorinya ini. Jadi saya nggak bisa bicara secara detail ya untuk di situ ya, tapi secara garis besar memang 1 tera itu, ataupun misalnya 500 GB kalau teman-teman beli, atau misalnya 8 GB gitu beli flash disk, itu nggak pure 8 GB karena memang perhitungannya 1 MB itu adalah 1024 kilobyte ya. Jadi pasti akan beda, akan berkurang nanti realnya. Nah, ini untuk pindahinnya saya saranin, ini kan saya mau mindahin ya. Jadi kalau mindahinnya itu jangan langsung dipindahin atau di cut, di move gitu ya, atau di Ctrl X, jangan. Jadi saran saya adalah di copy dulu, dan di copy-nya adalah carilah folder yang paling besar. Nah, ini kan ada 63,2 GB ya. Jadi video ini isinya adalah film-film dan video YouTube saya. Ini new folder cuma 7,58 mega, dikit. Lalu yang musik itu cuma 5,92 GB. Nah, dari sekian ini yang banyak memang video. Jadi video ini kita copy ke si Toshiba-nya. Kita coba ya. Karena dia plug and play, jadi langsung bisa dipakai. Tidak perlu diformat. Jadi tidak ada instalasi yang lain. Jadi kalau ada beberapa yang lainnya itu harus diformat, nggak perlu diformat. Di sini informasinya 22 menit remaining. Di sini informasinya adalah 22 minutes remaining. Nah, sekarang jam 21.35 ya. Coba kita lihat. Oke, kita lihat ya. Tadi saya kopinya cuma 1 folder. Saya tinggal. Lalu ini saya mau cek. Video itu dia filenya 63,2 GB. Yang ada yang sudah tercopy itu 63,2 GB. Lalu berapakah file aslinya? Folder aslinya itu 63,2 GB juga. Berarti sudah tercopy sempurna ya. Lalu kita coba cek apakah dia bisa diputar, karena beberapa kalau yang dia palsu gitu ya, dia nggak bisa diputar, korap lah atau apa gitu. Nah, ini bisa jalan ya. Kita tes ke tengah-tengah. Oke, lancar. Sekarang kita coba cek Dragon Balls. Kita tes secara random. Jalan juga, lancar. Saya rasa sih ini udah tes yang kedua ya, saya udah cukup jelas bahwa kopiannya berhasil, tidak masalah ya.
Jadi untuk jadi teman-teman, untuk hard disk yang dia ngaco, maksudnya dalam arti kata dia palsu, itu kalau dipegang itu dia biasanya sangat ringan banget. Nah biasanya itu dia di dalamnya itu, di dalam si hard disknya itu adalah isian yang buat si flash disk gitu. Nah selain itu pada saat dipindahin dia nggak bisa dengan folder dengan file yang besar. Jadi kalau dipindahin dengan file yang besar dia pasti akan bermasalah. Apalagi ini kan tadi saya filenya 62,3 GB ya. Itu biasanya kalau palsu dia nggak mau, paling 5 GB udah stop. Lalu kalau dibuka itu yang palsu itu yang biasanya kalaupun berhasil dia lama, kalaupun dibuka dia ada yang korup lah, delay lah, lalu macam-macam. Nah ini alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Jadi ini adalah bener ya. Jadi saran saya untuk yang beli hard disk dicoba dengan di copy dulu, jangan di cut ya, jangan di move, lalu ambil kopian foldernya yang filenya besar gitu, jangan yang kecil-kecil. Kalau berhasil nanti kayak sekarang ini saya sedang mengcopy semua folder yang tersisa. Nah begitu teman-teman, sekian untuk tutorialnya. Jangan lupa coba cek untuk video-video saya yang lain. Dan terima kasih telah nonton sampai selesai. Semoga bermanfaat ya. Jadi ini untuk yang memerlukan hard disk, mudah-mudahan informasi saya berguna untuk cara pengecekannya bagaimana. Dan jangan lupa untuk selalu chat sellernya, ini bisa di refund atau enggak, atau ada pengembalian atau enggak kalau ternyata rusak ya. Baik, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.